Guest house rasa hotel yang ternyaman banget nih, lokasinya juga super strategis yang tentunya bisa jadi alternatif menarik buat teman yang lagi cari penginapan murah di kota Bandung. Tempat ini cuma berjarak 500 meter ke stasiun Bandung dan 350 meter ke pusat oleh-oleh Kartikasari. Dan pastinya juga deket banget kemana-mana karena lokasinya juga deket sama surga kuliner yang ada di Paskal dan juga Gor Pajajaran. Dan pastinya juga deket ke Paskal 23 Hyper Square Bandung, mall yang lagi hype di kota Bandung. Halo teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Guest house yang satu ini berkonsep hotel yang terbilang megah. Penginapan yang satu ini juga punya arsitektur modern yang ciamik banget. Mulai dari harga 300 ribuan aja kalian udah bisa menginap dengan nyaman dan kamarnya di sini pun juga super bersih. Di sini juga dilengkapi dengan Smart TV, jadi kalian bisa Netflix-an di sini. Untuk review dan informasi secara lengkapnya tonton terus uploadan Travel Go kali ini, dan bagi teman yang belum subscribe channel YouTube DTM Studio ini di subscribe dulu teman. Follow juga IG dan TikTok travelgo.dtm di sosial media kalian. Terima kasih. Hidden Gem Homestay dengan konsep hotel yang punya suasana estetik The Paskal ini ternyata terbukti tempatnya tuh homey dan nyaman banget. Lokasinya memang terbilang nyempil di antara perumahan, tapi ini lokasinya tuh bener-bener super strategis banget loh. The Paskal ini menghadirkan akomodasi yang menarik dengan harga yang sangat terjangkau. Desain interiornya modern minimalis dan berhasil membuat para tamu terasa begitu sangat nyaman bermalam di sini. Meskipun ukurannya kecil, namun The Paskal ini memiliki ruang interior yang sederhana namun tetap terlihat mewah dan elegan. Seperti yang udah kita info di awal video, The Paskal ini punya lokasi yang dekat sekali dengan stasiun Bandung, tempat oleh-oleh Kartikasari, surga kuliner yang berada di daerah Paskal, dan tentunya Mall Paskal 23 Hyper Square Bandung. Jadi tentunya untuk lokasinya tuh nggak perlu diraguin lagi ya. Untuk lebih tepatnya, The Paskal Bandung ini beralamat di Haji Mesri nomor 68 Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Yang tentunya untuk lokasi The Paskal ini juga sudah available di Google Map ya teman. Dan ini dia, kita udah sampai di lokasi. Untuk jalan akses di depannya memang jalan area perumahan, tapi tenang, jalannya tuh cukup untuk 2 arah mobil ya. Dari depan konsep bangunannya ini tuh udah terlihat unik dan estetik ya teman. Untuk area parkirnya di sini jujur memang agak terbatas. Jadi buat setiap tamu yang membawa kendaraan roda 4, di sini diwajibkan untuk menitipkan kunci mobilnya di front desk. Dan ini dia untuk lobby area resepsionisnya teman. Untuk area lobby resepsionisnya ini terbilang kecil, cukup kompak, simple, minimalis, tapi terlihat modern dan elegan. Meskipun kecil, di lobby resepsionisnya ini tetap menyediakan seating area untuk menunggu. Lalu untuk proses check-innya di sini tuh smooth ya teman. Di front desk kalian cuma tinggal sebut nama bookingan kalian dan memberikan kartu identitas kalian ke petugas. Lalu di sini teman akan diminta untuk mengisi form aturan yang akan disepakati selama kita menginap. Dan di sini kita juga meninggalkan uang deposit sebesar Rp100.000 yang akan kita ambil pada saat kita check out. Di meja front desk terdapat daftar menu yang bisa kalian order juga nih teman. Lalu setelah selesai proses check-in, petugas akan memberikan card akses dan kebetulan kita dapat room di lantai 1. Jadi kita nggak perlu naik tangga ke atas karena di homestay ini meskipun memiliki 3 lantai, The Paskal hanya menyediakan fasilitas untuk lift barang aja teman. Dan begitu kita memasuki area penginapan, di sini kita langsung disuguhkan garden mini yang cantik dan estetik kayak gini loh. Ini tuh terlihat cantik banget ya. Meskipun kecil, garden mini ini memiliki nilai plus karena menambah kesan yang menarik, ikonik, dan bisa dimanfaatkan sebagai spot foto. Dan ini dia tipe Japan room yang kita tempatin teman. Begitu kita masuk ke roomnya, langsung aja gitu berasa nyaman, tenang, dan berasa homey banget. Untuk ukuran roomnya tidak terlalu besar, memiliki luas 18 meter persegi dengan konsep minimalis modern. Di roomnya ini bermain dengan nuansa wood digabung dengan warna putih dengan permainan warna dari list light yang membuat suasana di roomnya ini tuh terasa begitu hangat. Meskipun roomnya ini kecil, tapi kalau dilihat penataan ruangannya ini tuh bener-bener fungsional banget nih teman. Terdapat bed berukuran queen dilengkapi dengan meja kecil di setiap sisinya.
Lalu di lorong ini terdapat area lemari yang juga fungsional banget. Bahkan di beberapa sisi bagian lemarinya ini diisi dengan lighting list yang bikin makin cakep ya. Di area lemarinya ini diisi dengan gantungan baju dan diisi juga dengan cermin serta terdapat juga wastafel nih di sini. Ini bener-bener dimaksimalin banget ya areanya. Lalu di sisi wastafelnya ini terdapat kelengkapan toiletries teman. Seperti dental kit, vanity kit, shower cap, dan tentunya shower gel dan juga sampo ya. Selain itu di sini juga dilengkapi dengan tisu dan terdapat juga komplementari seperti kopi, teh, gula, dan juga creamer yang dilengkapi dengan 2 gelas cangkir, ketel listrik air panas, dan juga tentunya 2 botol mineral water. Di bagian atasnya ini terdapat lemari dan di lacinya ini juga terdapat hair dryer. Lalu ke area bawah lemari, di sini juga terdapat kulkas mini, 2 handuk bersih dan juga tempat sampah. Dan di sini juga terdapat 2 pasang slipper loh. Untuk handuknya ini juga handuk yang tebal dan bersih banget loh. Dan ini kulkasnya teman. Kulkasnya ini tuh juga dingin dan berfungsi dengan sangat baik. Dari area lemari persis di depannya ini terdapat toilet. Dan untuk toiletnya di sini tuh terpisah antara area shower dan juga toilet flushnya kayak gini nih teman. Di area showernya ini hanya terdapat shower pancur dan gak ada air keran yang mengalir di sini. Agak PR nih buat teman yang mau ambil wudhu kalau lagi nginep di sini. Lalu di bagian pojokannya ini terdapat rak untuk meletakkan peralatan mandi kalian. Lalu ini untuk area toilet flushingnya teman. Dimana di sini dilengkapi dengan keset dan juga tisu gulung. Dan untuk toiletnya ini tuh juga bersih banget loh teman. Dan kita balik lagi ke area roomnya teman. Ini sih untuk roomnya tuh beneran super bersih banget ya teman. Dan di depan bednya ini terdapat meja panjang yang dilengkapi dengan pewangi ruangan loh. Dan memang roomnya ini tuh wangi banget teman. Lalu untuk TV-nya di sini juga udah smart TV ya. Jadi teman tinggal login beberapa aplikasi TV berbayar dengan akun kalian masing-masing ya di sini. Tapi jujur ini untuk jaringan wifi-nya itu agak kurang stabil gitu. Jadi untuk masuknya tuh agak loading teman. Tapi ini masih oke ya untuk jaringan wifi-nya. Lalu di bawah meja panjang TV-nya ini tuh terdapat lemari dan juga beberapa laci nih teman. Dan yang perlu kalian ingat, di roomnya ini itu bebas dari asap rokok dan juga no vaping ya. Jadi jangan bandel ya, biar roomnya ini tetap terjaga. Seriously ini tuh beneran lengkap ya di roomnya. Beneran berasa lagi ada di hotel gak sih? Jujur kamarnya juga bikin betah dan beneran senyaman itu. Dan bahkan harga menginap semalamnya di sini tuh juga nyaman di kantong. Dan kita mendapatkan harga kamar di tipe Japan standar roomnya ini tuh cuma dengan harga Rp371.726 aja loh teman. Kita pesan via Agoda dan lumayan nih kita dapat potongan cashback Rp9.000. Cuma memang harga yang kita dapatkan di sini only room aja. Karena The Pascalen ini sendiri pun memang belum menyediakan breakfast nih teman. Tapi kalaupun ada breakfast kita sih bakalan pilih without breakfast kalau menginap di sini. Karena di sini itu banyak banget surga kuliner enak loh. Dan bisa ditempuh cuma dengan jalan kaki aja loh. Dan bahkan di pelotan sebelumnya Travelgo ada review dimsum 9 ayam yang viral dan selalu ramai dengan waiting list sampai sekarang. Itu pun kita cuman jalan kaki aja ke sana. Oh iya, buat teman yang belum tonton uploadan dimsum 9 ayam, boleh nih kalian intip. Siapa tahu pas kalian punya rencana menginap di The Pascalen, kalian bisa mampir sarapan juga nih ke resto dimsum 9 ayam. Untuk fasilitas yang disediakan di The Pascalen ini adalah refill air minum, di mana terdapat dispenser air mineral di setiap lantai ya di sini. Dan ini di sebelah dispensernya adalah lift barangnya teman. Jadi buat teman yang bawa barang berat tapi dapat kamar di lantai atas, barangnya bisa lewat lift barang ini. Ya lumayan dipikirin juga ya ternyata. Dan ini untuk interior area guest house atau homestay di The Pascalen ini teman. Jujur ini menarik sih. Suasananya di sini tuh terasa enak aja gitu. Konsep areanya di sini juga open space gitu, jadi tidak terlihat sempit dan kecil ya. Dan ini adalah view dan suasana yang ada di The Pascalen ini teman.
Suasananya di sini tuh beneran homey banget. Bangunan konsepnya juga cakep, estetik, modern tapi tetap terlihat elegan dengan perpaduan konsep Japanese dan Skandinavian yang ternyata menarik juga. Desainnya di sini tuh terlihat simple tapi tetap wah, dan bahkan banyak loh yang jadiin suasana di penginapan The Pascalen ini untuk spot foto manja. Karena memang areanya tuh secakep ini dan terlihat mahal aja gitu buat jadi background foto. Dan memang kalau dilihat, setiap sudutnya di sini itu bener-bener estetik banget ya teman. Apalagi di area tangga yang melingkar ini teman. Ini itu jadi spot andalan banget. Untuk penerangannya di siang hari juga bagus banget nih. Karena di penginapan ini punya langit-langit yang agak transparan gitu. Tapi tenang, areanya di sini itu nggak panas sama sekali. Dan di depan setiap roomnya di lantai ini itu diberikan sedikit sentuhan warna hijau dari tanaman hijau. Jadi suasana di sini tuh tetap terasa hidup. Apalagi di setiap nomor roomnya ini diberikan lampu sorot. Jadi bener-bener dipikirin banget ya setiap detailnya di sini. Jujur Li, ini sih beneran keren banget ya suasananya. Gimana nggak homestay rasa hotel coba? Ini sih beneran homestay terbaik yang pernah kita coba. Daripada di hotel dengan budget yang lumayan, better tempat ini sih. Dan di sini juga punya rooftop area buat duduk-duduk manja. Karena di area dalamnya ini punya aturan no smoking dan no vaping. Jadi tentunya tempat di lantai atas ini tuh bisa buat jadi opsi. Apalagi tempat ini juga asik banget buat nongkrong malam. Pasti ngenakin banget. Lanjut di depan area dekat parkirnya di sini tuh juga terdapat kedai jajanan gitu teman. Untuk menu jajanan yang ada di kedainya ini tuh juga cukup menarik nih buat nyemil-nyemil cantik. Dan ini adalah suasana pada malam hari di area The Pascalennya. Tetap cakep dan juga cukup ya untuk penerangannya. Dan ini suasana lobby area di malam harinya teman. Lalu ini nih garden pada malam harinya. Jadi lampu bulat di garden mininya ini tuh nyala dan terlihat makin cakep banget ya. Dan di homestay The Pascalen ini itu punya beberapa tipe room juga ya. Mulai dari tipe Japan room, modern room, Azure room dan juga Scandinavia room teman. Dan berikut untuk kontak reservasinya. Nomor yang tertera itu direct langsung ke The Pascalen. Atau teman juga bisa booking langsung via travel agent terpercaya kalian. Oke teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, cukup sekian dulu untuk review dan informasi Travel Go di uploadan homestay The Pascalen Bandung ini teman. Semoga bermanfaat dan cukup membantu ya. Dan saatnya Travel Go mau pamit undur diri dulu. Dan seperti biasa gak lupa tentunya Travel Go mau ingetin ke teman setia Travel Go yang baik dan kece-kece, yang belum subscribe channel YouTube DTM Studio ini, di subscribe dulu teman. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini. Dan pastikan juga teman udah nyalain tombol loncengnya biar teman selalu dapetin notifikasi terbaru Travel Go di channel YouTube DTM Studio kesayangan kalian ini teman. Dan gak lupa juga pastinya Travel Go juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman yang udah mau tonton uploadan video ini dari awal hingga akhir. Stay healthy and see you on the next video. Travel Go dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi thanks for watching and bye-bye.